Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang rahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Padanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari aktivitas perbuatan diri kita sendiri. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita manusia setiap hari, setiap saat, setiap waktu adalah beraktivitas. Aktivitas apapun yang dikerjakan oleh manusia itu nantinya akan kembali kepada dirinya sendiri. Apakah aktivitas itu berupa ketaatan pada Allah ataukah kedurhakaan pada Allah, maka semuanya nanti ada konsekuensinya. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemampuan tenaga kita, dengan seluruh anugerah yang sudah Allah karuniakan pada kita, dengan sebenar-benarnya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah yang berbahagia, aktivitas manusia kembali lagi kepada dirinya sendiri. Allah memberikan arahan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tataitum ilallahi marjukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kalian yang sudah beriman, alaikum anfusakum, ala ataskum kalian, anfusa jiwa-jiwakum kalian, atas kalian sendirilah jiwa-jiwa kalian sendiri itu. Apakah itu menjaga, apakah itu membiarkan saja, adalah tugas kalian sendiri. La yadurukum man dhalla, tidaklah akan menyesatkan, memberi mudor kepadamu man dhalla, orang-orang yang sesat itu di sana, di luaran sana. Dengan catatan idza tataitum, apabila kalian sudah mendapat hidayah, mendapat petunjuk, ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah tempat kembali kalian semuanya, fayunabbiukum, dan kelak akan diberitakan pada kalian bima kuntum ta'malun, apapun yang kalian kerjakan. Sehingga jamaah yang berbahagia, disinilah kita diberitahu oleh Allah, dibimbing oleh Allah bahwa apapun tentang diri kita, jiwa kita adalah tergantung diri kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang wahyu wa wuhya yang Allah bahas dalam Al-Quran, wahyu, inspirasi, itu kita harus hati-hati, karena aktivitas nanti memang berasal dari situ. Tetapi wahyu, penyampaian secara cepat, pesan secara cepat, tersembunyi, ini ada dua. Wahyu dari Allah
yaitu kepada para nabi, dan itu pasti benar yang nyampe pada kita juga, atau wahyu Allah pada apapun yang lain, kepada lebah, kepada gunung, kepada bumi dan sebagainya. Wahyu, ada juga yang Allah menyebutkan wahyu dari setan. Inilah yang harus kita waspada. Kita harus nantiasa melihat apakah yang membisik-bisik kita kemudian terjadilah ide, terjadilah gagasan, apakah itu berasal dari wahyu Allah ataukah wahyu dari setan. Sebab syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din. Setan-setan manusia, setan dari jenis manusia, wal jinni dan juga dari jenis jin, yuhi ba'dhum ila ba'din. Yuhi, saling mewahyukan, saling menginspirasikan antara satu dengan yang lain. Sehingga jamaah yang berbahagia, maka kita harus pandai-pandai untuk memilih mana yang berupa wahyunya Allah, mana yang bukan. Kalau sesuatu yang indah-indah, dihiasi begitu indah, jangan-jangan itu adalah dari setan. Memang Allah mengarahkan demikian. Allah mengarahkan bahwa setan itu mewahyukan adalah zukhrufal qauli, perkataan yang indah tetapi hurur, menipu. Nah, jamaah yang berbahagia, tujuan kita sebagaimana Allah memerintahkan fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Berarti di sini harus mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Rasul yang sudah diutus oleh Allah dalam rangka mencapai ridho Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, apakah aktivitas-aktivitas kita selama ini sesuai dengan tuntunan Allah ataukah bertentangan? Dan ini yang perlu kita kenal terlebih dahulu adalah bahwa ridho Allah yang merupakan tujuan yang paling tinggi yang harus diraih seorang yang beriman itu bukan diperoleh dengan satu aktivitas saja atau satu amal saja, tetapi melalui akumulasi dari iman, tauhid, kemudian ibadah, akhlak, dan juga harus istiqomah hingga akhir hayat. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan kali ini mari kita bahas sesuatu apapun yang di sana tujuan kita meraih ridha Allah, berarti nanti di sana kita mengikuti bimbingan Allah. Hal yang utama yang pertama, walaupun ini tidak ada urutan resmi dari Allah dalam Al-Quran, kita bisa memilah-milah. Nah, yang pertama ini adalah tauhid yang murni, jadi tidak menyekutukan Allah. Ini adalah langkah pertama untuk menggapai ridho Allah. Allah memberikan arahan bahwa sesuatu apapun yang di sana ada syirik, maka tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, menyekutukan apapun dengannya. Sebaliknya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau orang itu tidak syirik, kalau orang itu tauhid murni, ridho dengan apapun yang Allah atur, maka radhiyallahu, Allah akan ridho anhum terhadap mereka yang patuh tadi, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada seluruh aturan Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat dari dua hal tadi, di dua ayat tadi, ayat tersebut turun adalah dalam konteks bagaimana orang-orang yang benar-benar menjaga iman tauhidnya pasti akan aman. Nah, sehingga inilah tauhid adalah fondasi dari seluruh aktivitas kita, amal kita. Nah, jemaah yang berbahagia, tanpa tauhid sholat tidak akan bernilai. Tanpa tauhid sedekah tidak juga bernilai. Tanpa tauhid yang murni, jihad juga tidak bernilai. Oleh karena itulah tauhid adalah syarat pertama untuk menggapai ridha Allah.
Selanjutnya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ittiba, mengikuti. Ini sesuai dengan apapun yang di sana Allah sudah firmankan, sudah diperintahkan kepada Rasulnya. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian semua itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ittiba, ikuti aku. Kalau sudah demikian maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, jamaah yang berbahagia, di era saat ini banyak orang yang mengaku mencintai Allah, ya tidak dibiarkan oleh Allah, maka Allah memberikan ujian. Ujiannya apa? Ikut Rasul. Jadi jalan menuju ridha Allah itu tidak ditentukan oleh perasaan kita, tidak ditentukan oleh perasaannya manusia, tetapi oleh sunnah Rasul. Justru mengikuti Rasul. Yang jelas kalau seseorang manusia mengikuti Rasul, pasti akan bahagia dan juga selamat. Yang berikutnya yang bisa kita upayakan dalam menggapai ridha adalah takwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sudah sering dibahas bahwa takwa adalah berasal dari kata dasar apa? Wuqufiyah, menjaga. Berarti kemampuan menjaga diri agar tetap berada pada batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Maka di sana ketika seorang itu takwa itu membuat seorang hamba itu taat dikala saat dia sendirian, taat di saat dia dalam keramaian, taat di saat susah, taat di saat senang. Dimanapun dia berada akan tetap menjaga dirinya, takwa. Sehingga jemaah yang berbahagia, ini juga sering dan terus wajib disampaikan oleh seluruh khatib bahwa ajaan untuk senantiasa bertakwa, menjaga diri agar tetap berada dalam hukum-hukum Allah. Yang berikutnya adalah beriman dan beramal soleh secara istiqomah. Amal soleh itu bahasa Quran. Amal adalah aktivitas, soleh baik, aktivitas baik, kelakuan kang becik. Sehingga kalau ada orang iman kok aktivitas perbuatannya tidak bagus, nah ini dipertanyakan. Dan itu Allah sudah mengulang-ulang. Innalladzina amanu wa amilus solihati, iman harus ada aktivitas baiknya, amal solehnya. Berpuluh kali digambarkan Allah dalam Al-Quran tadi. Sehingga dari sini Allah tidak memisahkan antara yang namanya iman dengan aktivitas atau dengan amal tadi, perbuatan tadi. Iman tanpa aktivitas yang benar maka adalah cacat saja. Aktivitasnya bagus, amalnya bagus, tanpa iman tidak akan diterima. Sehingga jemaah yang berbahagia, paduan ini harus dilaksanakan. Yang berikutnya yang bisa kita pilah, apa yang bisa menuju menggapai ridha Allah adalah berbakti kepada orang tua. Kalau dipikir secara mendalam, Allah menghadirkan manusia di dunia ini lewat siapa saja, di bumi mana saja. Walaupun kadang-kadang kita mendengar di media sosial itu seorang anak manusia lahir terus dibuang, ada yang nemu dan seterusnya. Maka tetap prinsipnya adalah ada orang tua yang di sana mengasuhnya. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap orang tua silakan kamu berbuat baik. Bahkan Rasulullah juga mengisyaratkan ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau kita renungkan secara mendalam lagi bahwa setelah hak Allah, Al-Quran hampir selalu menyebutkan yang namanya hak orang tua.
sekalipun orang tua itu dalam kondisi kafir. Cuma kalau mereka memaksa, silakan bernegosiasi dengan bagus, diplomasi yang bagus, tidak menyakitkan hati orang tuanya yang kafir itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Kalau dipaksa untuk syirik, ya jangan mau, tetapi tetap berbuat baik. Kita bisa memilah lagi seterusnya sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah adalah jujur dan amanah. Allah memberikan arahan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, wa kunu, dan menjadilah kalian ma'as-shadiqin, beserta orang-orang yang benar. Benar, jujur dan amanah. Kita melihat sekarang hiruk pikuk media sosial, sampai kita mungkin otak kita mendidih, dada kita panas. Yang namanya pemimpin mana semuanya kejujuran dah buyar. Semua kebohongan ditampilkan di layar kaca. Mana yang menggapai itu Allah? Ya memang itu adalah kesuksesan dari iblis, mengendalikan manusia karena sudah sumpahnya la ahtanikanna, benar-benar aku akan mengendalikan sungguh-sungguh. Hanaka adalah tempat di mana kuda dipasang tali kendali dari besi. Hanaka di bawah lidah, di situ tempatnya. Ketika orang sudah dipasang di hanakanya, maka kemana dia akan disetir, dikendalikan oleh iblis dan bala tentaranya, pasti akan mau. Dan iblis memulai kesesatan ya dengan kebohongan itu. Kita tidak bisa berpikir lagi. Kadang-kadang ini siapa kemudian yang selanjutnya membela kebenaran, jika kebohongan demi kebohongan ditontonkan di depan rakyatnya. Sehingga jamaah yang berbahagia, oleh itulah jalan menuju ridha Allah dibangun dengan kejujuran dan amanah. Kita pilih lagi terus apa yang menjadikan Allah ridho. Itu adalah berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang di sana berbuat ihsan. Kalau kita simak penjelasan malaikat Jibril ketika bertanya pada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, Muhammad akhbirin al-ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu di tingkatan yang tertinggi itu, kamu beribadah mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Sehingga jamaah yang berbahagia, seorang yang beriman tidak hanya bertanya apakah ini halal, enggak, tapi dia bertanya apakah ini yang paling dicintai Allah. Inilah, maka di zaman yang seperti ini, ya kita harus tetap melaksanakan apapun aktivitas yang di sana mendatangkan cinta Allah. Yang berikutnya kalau kita pilih lagi adalah sabar. Sabar dalam ketaatan dan ujian. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Iman yang sudah sejak awal tadi itu diuji oleh waktu. Karena kapan? Ya kita harus menjaga. Sabar itu adalah menjaga keseluruhan amal. Aktivitasnya, amalnya, aktivitasnya dijaga. Banyak orang yang mampu memulai kebaikan, memulai gampang, banyak. Sedikit yang mampu istiqomah sampai akhir. Ini jamaah yang berbahagia. Makanya ya mari kita upayakan kesabaran ini. Berjuang juga harus sabar. Sabar dan sabar. Yang selanjutnya adalah banyak berzikir dan mengingat Allah. Nah, Allah mengarahkan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Bahkan Allah menjelaskan
sifat ulul albab. Ini senantiasa ingat Allah di kondisi apapun, banyak zikir selalu mengingat Allah. Orang yang ulul albab itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, senantiasa selalu ingat Allah ketika dia dalam posisi berdiri, duduk ataupun dalam kondisi berbaring. Sehingga zikir ini, mengingat Allah ini menjaga hati untuk tetap terhubung dengan Allah SWT. Dan orang yang lalai akan mudah diseret hawa nafsunya dan tipu daya iblis, dikendalikan olehnya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini paling tidak itulah. Kalau kita simak lagi ada satu lagi, misalnya wafat dalam husnul khotimah. Ini puncaknya mungkin. Karena Allah senantiasa mengingatkan yang senantiasa dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang yang beriman, takwalah pada Allah, jangan sampai kamu mati, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi berserah diri seutuhnya pada Allah. Dan ulul albab senantiasa berdoa, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang yang banyak berbakti. Nah, jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang di sana benar-benar dicintai Allah, dan akhirnya kita menggapai ridha Allah dan Allah ridha pada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin ajmain wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menghiasi diri kita, mengisi kehidupan ini dengan takwa terus kepadanya. Kita tidak tahu sampai kapan, ya sampai tadi semuanya selesai, harus dalam kondisi husnul khotimah. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau kita pilih, maka mendengar seruan adalah yang pertama, kemudian kita percaya iman, kemudian membersihkan hati, kemudian istiqomah, akhirnya nanti wafat sebagai husnul khotimah. Dan kita mohon kepada Allah itu, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Nah, jamaah yang berbahagia, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala langkah-langkah kita di masa lalu yang banyak salah dan dosa, kita mohon ampunannya, maghfirahnya, dan langkah-langkah kita sekarang dan terusnya mohon untuk senantiasa dibimbingnya menuju jalan yang lurus, jalan yang dicintai dan diridhoinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afriq 'anna sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'anna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.